Gak apa-apa lah, sebentar lagi mulai dah. Sok berdiri dulu situ. Hai. Live? TikTok? Kaya kan cewek kita. Nyorek kayu itu ayam lagi. Mana? Iya. Enggak. Mundur dikit. Nah. Pi, masuk Pi. Nah. Nah. Gini ya, posisi gini ya. Kan kudu nurut ke tegasin. Satu, dua. Ininya gimana? Ininya belum. Kayak begitu. Shalom, selamat malam semua. Puji Tuhan, malam hari ini kita ada di sini semua adalah berkat Tuhan. Walaupun dari pagi sampai malam hujan terus ya, tapi luar biasa semangatnya kalau kita semua sampai ada di tempat ini. Bapak Ibu, saya undang kita mau bangkit berdiri. Boleh kita ke kanan ke kiri kita beritahu teman di sebelah kita sambil berjabatan tangan kalau kasih tahu kalau Tuhan kita baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan kita baik. Tuhan kita baik. Saat ini berkat Tuhan sudah mengalir di tempat ini. Karena kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersih. Mari sama-sama kita naikkan pujian karena Tuhan senang dengan pujian kita. Kita nggak jauh-jauh ya, kita mengaku Tuhan. Tuhan
Puji Tuhan, kalau hari ini hari yang luar biasa, karena Tuhan kita adalah Tuhan. Saat ini, mari kita kita mau masuk dalam persekutuan. Kita siapkan hati kita. Kita buka persekutuan doa kita dengan kata. Biarlah Kau penuhi kami, Bapa. Kau sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti persekutuan doa ini. Kami rindu Bapa untuk mendengar suara, untuk merasakan kasih-Mu hadir dalam hidup kami. Kami rindu Bapa lewat persekutuan doa ini, kami menjadi pribadi yang baru. Biarlah saat ini Bapa, kuasa-Mu hadir untuk kami. Biarlah Kau sertai kami, walaupun semusim telah berlalu dalam kehidupan kami, Bapa, namun kasih-Mu akan selalu ada bagi kami. Kau yang memberi kami, Kau yang menyertai kami sepanjang hidup kami. Semusim boleh berlalu. Namun Kau selalu pelihara
menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur Bapa untuk kasih, untuk kebaikan yang sudah Kau beri dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Karena Engkau adalah benteng keselamatan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena segala hormat kami, segala syukur kami naikkan ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup, kini dan bertahta sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita bangkit berdiri, kita menyatakan lebih lagi kalau Tuhan adalah kekuatan kita. Langit dan bumi, kita mau semua memuji nama Tuhan. Langit dan bumi, kita mau menyembah Tuhan. Sama-sama kita bergerak. Kita pujilah Tuhan sebagai cirahan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji,
percaya Tuhan, kalau kuasa bekerja di tempat Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang ke hadapan Tuhan, Engkau yang akan bekerja lewat setiap pergumulan kami Tuhan. Mungkin saat ini ada satu kisah yang saya alami. Sedikit sharing. Ketika dulu saya menikah, saya sempat beberapa tahun tidak mempunyai anak. Mungkin sebagian dari kita di sini sudah mengetahui untuk cerita kehidupan saya. Namun tidak saat ini ada dorongan untuk berbagi kepada saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ketika waktu menikah, pergumulan terjadi ketika belum dikasih keturunan. Ketika kami belum dikasih keturunan, banyak cara sudah dilakukan, sampai ke dokter A, B, C, segalanya semua sudah dicoba. Segala macam cara dicoba, tapi beberapa tahun sudah lewat dan hasilnya nihil. Akhirnya tiba di satu titik, kami sudah capai, sudah lelah untuk berusaha lagi. Akhirnya kami angkat tangan sama Tuhan, sudah berserah sama Tuhan, biar Tuhan yang ambil alih. Kami berserah dan kami berdua bilang ya udah, kalau memang harus tidak punya anak ya gitu. Jadi dimanapun kita lihat anak kecil, oh ya itu anak. Akhirnya berjalannya waktu kita udah lupa, udah nggak berharap lagi, sudah berserah sama Tuhan, Tuhan udah terserah Tuhan mau kita nggak udah. Tapi Pangandaran ternyata di dalam perut saya sudah ada bayi. Waktu itu sempat sih mau bawa bayi Yesus ke sini. Begitu luar biasa. Jadi, walaupun setiap permasalahan kita tetap ada, namun Tuhan itu akan tetap baik dalam hidup. Seperti lagu ini. Rasa sesak di dada, imanku bertahan. Ketika kita mempunyai iman, Tuhan
Kuatkan kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja untuk kami Tuhan, menghadapi setiap persoalan, permasalahan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami. Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan saat ini kami mau bangkit berdiri, kami mau menyatakan kebesaran. Sebab Engkau adalah Allah yang besar. Engkau besar Tuhan. Tiada Tuhan selain Engkau Tuhan. Engkau besar Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Kuatkan suara pujian,
akan menyertai engkau. Jangan takut. Iya namanya Rasyikia. Aku akan menyertai engkau sampai Rasyikia. Jangan engkau khawatir akan hari esok, anakku. Oh Maya Rasyikia, namanya Rasyikia. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih karena Engkau hadir Tuhan malam hari ini. Terima kasih karena Engkau menyentuh setiap hati kami. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus Tuhan. Terima kasih. Bapak, kalau sebentar kami anak-anakmu akan duduk diam, Bapak. Jangan biarkan Roh Kudus itu lepas daripada kami. Terus Allah penuhi kami, Bapak, dengan Roh Kudus. Dan kami siap untuk mendengarkan setiap firman Bapak yang akan dibawakan oleh Sis Astrid. Biarlah saat ini Bapak, Kau ambil alih Sis Astrid. Biarlah saat ini yang berdiri di sini, yang berkata adalah Engkau sendiri Bapak. Kuasai setiap hati pikiran Sis Astrid untuk mewartakan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami, anak-anakmu di tempat ini. Biarlah kami duduk diam seperti Maria yang mendengarkan setiap firman yang akan dibawakan nanti. Bekerjalah Bapa, kami siap mendengarkan. Karena segala hormat kami, syukur kami naikkan ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup ini dan bertahta sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Waktu saya memang 2 jam. sekarang kurang lebih deh kita bicaranya sedikit. Oke. Nah, sebelum mulai saya mau mengenalkan diri dulu. Nama saya Astrid. Nama di situ panjang.
bicara bahwa kuserahkan masa depanku, berarti firman ini yang berlaku. Ini pengertian dari kuserahkan masa depan. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup dalam aku. Berarti hidup kita bukan tentang diri kita. Hidup kita bukan tentang apa maunya saya. Jadi saat kita bilang kuserahkan masa depanku ke dalam tangan Tuhan, berarti kita menyerahkan kehidupan kita sama Tuhan. Datang sama Tuhan, Tuhan, nih saya kasih hidup saya sama Tuhan. Itu artinya tidak main-main kata-kata, tidak main-main kalimat. Kalau itu cuma di mulut, cuma lip service, kalimat ini gak ada arti. Jadi colek kiri sama kanan, bilang kuserahkan hidupku sama Tuhan. Colek lagi bilang hidup bukan tentang kamu. Hidup tentang Tuhan. Oke ya? Hidup tentang Tuhan ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, sejak Bapak Ibu dibaptis ya, kita menerima sakramen baptis, hidup itu bukan tentang saya. Ya, hidup tentang Tuhan. Tapi Bapak Ibu, ketika kita bilang bahwa kuserahkan masa depan kita sama Tuhan, ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita lalui, yang harus kita tanggung. Apa saja? Kita lihat. Ada banyak, tapi malam ini saya cuma mau kasih 2. Yuk kita baca sama-sama. Yang pertama adalah Siap meninggalkan zona nyaman dan berjalan bersama Tuhan. ketika kita mengatakan kuserahkan masa depanku kepadamu, berarti kita siap tinggalkan zona nyaman kita dan berjalan bersama Tuhan. Saya ambil satu contoh yang namanya Abraham. Bapak Ibu kenal sama Abraham? Masa kenal? Ceritanya yang Oke, tahu ceritanya betul ya. Nah, Abraham ya, suatu ketika Tuhan bilang sama Abraham, kita lihat ayatnya. Kita baca aja ya. 3, 2, 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran.
asing. Bapak Ibu, kalau Tuhan itu orang asing, Abraham pergi nggak? Sekarang Bapak Ibu saya kasih contoh begini. Bapak Ibu kalau ketemu dengan seseorang, saya dan ibu ini nggak saling kenal. Terus ibu bilang gini, Astrid ke rumah saya dong. Astrid mau pergi nggak? Enggak. Orang saya nggak kenal. Tapi ketika saya sudah bergaul dengan ibu ini misalnya 10 tahun, lalu ibu bilang, Astrid ke rumah saya, ayo Bu, ada apa di rumahmu? Ayo kita makan dulu. Karena kenal. Zona nyaman hanya bisa kita tinggalkan kalau kita punya iman yang besar sama Tuhan. Rasa percaya yang tinggi sama Tuhan. Dan rasa percaya yang tinggi sama Tuhan itu lahir dari yang namanya relasi pribadi sama Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa tinggalkan zona nyaman kalau Anda tidak punya rasa relasi sama Tuhan, tidak punya rasa cinta. Bapak Ibu pernah pacaran? Pernah ya? Yang cowok-cowok, bapak-bapak saya mau tanya. Kalau waktu lagi pacaran, terus sang kekasih gitu ya bilang, bawain saya sate dong. Bawa. Kondisinya lagi hujan lebat, gitu ya, kayak sekarang. Gitu ya. Bela-belain nggak? Bawa. Bawa, bela-belain kenapa? Sayang kan? Iya. Sayang. Ya, demikian juga dengan Abraham. Abraham berelasi sama Tuhan, muncul iman, muncul rasa sayang sama Tuhan yang begitu besar. Ketika Tuhan panggil, dia bilang gini. Amin. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu mau tinggalin zona nyaman dan jalan bersama dengan Tuhan, jangan pakai kekuatanmu. Engkau gak akan pernah bisa. Kuncinya cuma satu, balik berelasi dengan Tuhan, bangun mezbah doamu sama Tuhan. Mungkin saat ini mezbah doamu goyang, mungkin saat ini mezbah doamu hancur. Pagi harusnya datang ketemu Tuhan, pagi-pagi yang dibuka adalah WhatsApp. Bangun pagi masih gini-gini, HP di mana? Betul? Betul. Pas mau tidur gitu ya, pas mau tidur lihat HP ngantuk gitu ya. Bukan kita yang nonton HP, HP-nya yang nonton. Itu yang terjadi. Ya Bapak Ibu, siap bangun mezbah? Ya, bangun mezbah doa sama Tuhan ya. Berelasi dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau kalau kita tidak punya relasi sama Tuhan, gimana caranya Tuhan ngomong sama kita? Gimana Tuhan bisa kasih tahu rancangan Dia sama kita? Karena kita nggak dekat sama Dia. Terus nanti Anda bertanya sama saya, Astrid terus ngedengerin suara Tuhan gimana ya? Itu sesi yang lain ya, cari pembicara yang lain. Oke, bukan sesi sini. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa buah ketika kita bisa meninggalkan zona nyaman kita? Apa akibat dari kita bisa meninggalkan zona nyaman kita? Ya, kita belajar dari Abraham lagi. Ya. Ada buah loh ketika kita meninggalkan zona nyaman kita, dan kita mau taruh masa depan kita sama Tuhan. Ya. Kita akan lihat 3 orang ini. Ya. Sedikit panjang, tapi mari kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tinggalkanlah kasurmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firman-Nya. Beginilah kekuatan kepada orang Israel itu.
ini beberapa generasi. Abraham bapaknya, Ishak anaknya, kemudian Yakub. Ketika, dan ini dimulai dari satu orang yang namanya Abraham. Ketika Abraham mau jalan bareng sama Tuhan, keselamatan itu tidak hanya untuk Abraham, tapi itu turun ke Ishak, turun ke Yakub, sampai ke 12 suku Israel. Bapak Ibu, ketika Anda bilang saya taruh masa depan saya sama Tuhan, Tuhan akan mengingat itu bukan hanya sampai di Anda, tapi sampai di cucu. Ketika seorang anak punya role model orang tua yang seperti Abraham, dia belajar kenal Tuhan. Oh, papa saya dulu berelasi dengan Tuhan kayak gini. Ini kata Ishak. Oh, dulu papa saya sempat mau korbanin saya, saking taatnya dia sama Tuhan. Oh, dulu papa saya pernah ngalamin ini sama Tuhan, dan ini yang papa saya lakukan. Lihat, Ishak lihat bagaimana hidupnya Abraham. Dan akhirnya keselamatan turun sama Ishak. Tidak berhenti di situ. Yakub, dia lihat neneknya. Oh, nenek saya begini. Dia lihat papanya. Oh, Ishak, papa saya seperti ini. Dia belajar bagaimana kakeknya dan papanya berrelasi sama dia. Setelah turun ke dia, turun ke 12 suku Israel, turun ke Yusuf. Bapak Ibu, saya mau bilang, Nggak punya kamu aja ya. ketika malam ini Bapak Ibu, saya lahir besar dengan tradisi Katolik. Tidak sempurna. Papa dan mama saya, gitu ya, kalau dalam keluarga kita sakit, gitu ya, biasanya papa dan mama saya 4 bersaudara, akan panggil kami semua. Misalnya mama lagi sakit, akan panggil kami semua. Ada di depan kami itu ada yang namanya mezbah, ada patung Bunda Maria, ada salib gitu. Kami disuruh di situ berdoa buat mama yang lagi sakit. Karena mama tuh dulu sering sekali sakit. Kita berdoa, tiap kali sakit kita berdoa, tiap kali sakit kita berdoa. Dan apa Bapak Ibu, ketika saya kuliah, ketika saya keluar dari rumah, ketika saya sakit, sebelum saya ke dokter, yang pertama kali saya lakukan adalah duduk dan berdoa. Itu yang terjadi. Mama saya pernah bilang sama saya, mama tidak pernah takut untuk melepaskan kamu pergi jauh. Kenapa? Karena mama merasa bahwa mama sudah cukup membekali kamu secara baik. Mama nggak tahu. Nah, Bapak Ibu, ini saya dapatkan dari orang tua saya yang seperti itu. Itu warisan buat saya. Warisan itu bukan hanya bicara tentang berapa harta yang kita tinggalkan, enggak. Tapi berapa warisan rohani yang Anda tinggalkan untuk anak dan cucu Anda. Karena itu yang akan kami pegang. Itu yang akan kami bawa seumur hidup kami dan akan saya ajarkan pada anak saya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memulai segala sesuatu. Abraham 75 tahun. Tuhan bawa dia dengan amin. Jadi keselamatan saat Anda serahkan masa depan Anda tidak berhenti di kita, tapi di generasi di bawah kita. Oke, yang berikutnya kita lihat apa konsekuensi ketika kita menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Siap menanggung risiko. Kita harus siap menanggung resiko. Kenapa? Gini Bapak Ibu, mari kita jujur-jujuran. Ketika kita bilang kita menyerahkan masa depan kita sama Tuhan, khawatir kan? Khawatir. Tetap khawatir kan? Iya. Tuhan mau bawa saya kemana ya? Tuhan ini mau kemana ya? Tuhan kok begini ya? Tuhan kok begini ya? Iya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan itu tidak pernah kasih tahu satu rancangan full
tahu sekaligus. Pelan-pelan. Tuhan tahu kita harus berproses. Nah, pasti di dalam proses itu ada risikonya. Ketika kita bilang kita serahkan masa depan kita sama Tuhan, itu udah iya. Nah, resikonya adalah kita belajar dari satu tokoh yang namanya siapa? Bunda Maria. Ya. Ketika dia menerima kabar dari malaikat Gabriel bilang apa? Engkau akan mengandung seorang anak. Ya. Dan kau harus menamai dia Yesus. Bunda Maria bilang apa? Aku belum bersuami. Gak mungkin Tuhan, secara logika gak mungkin. Ini masih ngomong secara logika. Enggak mungkin Tuhan. Saya masih belum bisa. Kemudian yang berikutnya, malaikat bilang apa? Roh Tuhan akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menyertai. Lalu ini pernyataan iman dari malaikat, dari Allah. Maria menjawab, aku ini hamba, terjadilah padaku sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, dan terjadilah padaku menurut perkataan Bapak Ibu, ketika Maria bilang terjadilah padaku menurut perkataanmu, dia sedang taruh masa depannya sama Tuhan. Kenapa? Ketika seorang wanita hamil di luar nikah pada waktu itu, resikonya adalah dia dirajam. Dia akan dikucilkan secara sosial. Dia akan dihukum secara agama. Itu resikonya. Saking percayanya Maria bilang terjadilah padaku menurut perkataan. Sambil mikir nanti gimana ya? Pasti Maria mikir dong, ini gimana? Tapi iman itu mengalahkan. Ketika kita bilang Tuhan, saya mau jalan dalam rancanganmu, Tuhan, saya mau jalan dalam jalanmu, terkadang kita dibawa ke hal-hal seperti ini. Yang kadang kita nggak tahu ujungnya akan seperti apa. Yang kadang kita juga akan mengalami resiko, entah kita ditolak, entah kita tidak dihargai, entah kita apapun itu resikonya. Tapi kita mesti siap. Ada satu kalimat yang saya belajar dan itu harus bisa meyakinkan. Maria menerima perkataan itu dengan iman. Malaikat bilang kalimat yang seperti ini. Roh Tuhan akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sama dengan kita. Saat kita bilang Tuhan, saya taruh masa depanku kepadamu, sama saja kita bilang Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan Tuhan dari atas bilang sama Bapak Ibu yang ada di tempat ini malam hari ini, jangan takut. Roh Kudus akan turun atas engkau, dan kuasa-Ku yang maha tinggi akan melindungi. Ada konsekuensinya, ada resikonya. Kita mungkin akan dihalang, tapi ada janji Tuhan juga yang bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Amin. Masih ragu? Enggak. Kalau masih ragu, tidak apa-apa. Mulai malam hari ini bangun bangun relasi pribadimu sama Tuhan. karena itu akan melahirkan iman, dan dari iman itu kita punya 100% kepercayaan sama Tuhan. Amin. Amin. Bukan hanya itu, satu lagi kita belajar dari yang namanya siapa? Yusuf. Yusuf juga mengalami resiko, bahkan resiko yang dia terima bukan karena kesalahan dia, kesalahan orang lain. Yusuf ini adalah sebutannya cicit ya, cicitnya Abraham. Yusuf ini anak kesayangannya Yakub. Dia pasti bergaul dengan Yakub, bergaul erat, namanya juga anak kesayangan. Itu pasti nempel sama papanya. Pasti papanya ceritain tentang kakeknya, tentang kakek buyutnya, pasti
Dari mana saya tahu dia taat? Ketika saudara-saudaranya menjual dia, dia dijual ke orang Mesir. Tidak pernah tertulis di dalam Alkitab dia angkat jarinya sama Tuhan dan dia bilang gini, Tuhan, kenapa kau bertindak tidak adil sama saya? Tuhan, saya sudah taat sama engkau, tapi kenapa hal ini terjadi pada saya? Tuhan, saya menyembah engkau, tapi kenapa hal ini terjadi pada saya? Yesus pernah bilang seperti itu? Enggak. Dia menderita karena orang lain. Bapak Ibu, kalau kita menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan, kita jalan sesuai dengan rancangan Tuhan, itu enggak mulus-mulus aja. Pasti kita akan mengalami banyak hal. Pasti kita akan mengalami banyak tantangan. Dan bahkan itu bukan dari diri kita, dari orang lain. Dari orang lain, mungkin orang lain itu menyakitimu. Tuhan, saya sudah ikut engkau Tuhan. Tapi kok teman saya itu begini. Misalnya kita dalam meeting. Tuhan, saya sudah melayani engkau Tuhan. Kami sama-sama melayani. Tapi kenapa dia bilang itu sama saya? Kenapa dia ceritakan nama saya di belakang? Kenapa bla 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 bla? Kita protes sama Tuhan. Bapak Ibu, protes sama Tuhan boleh. Curhat sama Tuhan boleh. Karena kita harus. Tapi jangan pernah tinggalin Tuhan. Resiko apapun jangan pernah tinggalin Tuhan. Yuk kita jujur-jujur. Kalau kita ngalamin masalah, itu kita jadi lebih dekat sama Tuhan atau jadi lebih jauh sama Tuhan? Lebih dekat sama Tuhan. Saya sih lebih dekat. Lebih dekat. Tapi ada yang ketika dia ada masalah dengan teman pelayanan, dia pergi. Sorry, ini mungkin bahasa sedikit kasar. Tuhan dijadikan kambing hitam. Ributnya sama teman, yang disalahin siapa? Tuhan. Kadang kita seperti itu enggak? Iya. Kadang kita seperti itu. Ribut sama teman gak mau datang pede. Ribut sama Tuhan gak mau jadi singa. Ribut sama Tuhan, saya gak mau jadi WL lagi Tuhan. Ribut sama teman maksudnya. Nah itu yang terjadi. Bapak Ibu sekali lagi, ikut Tuhan itu tidak selalu mulus. Tapi jangan pernah tinggalin Tuhan. Selalu ada resiko. Tapi jangan pernah tinggalin Tuhan. Kalau kita tinggalin Tuhan, kita akan berhenti untuk mengetahui rancangan Tuhan terhadap diri kita. Nah, ini yang terakhir. Kita baca sama-sama ya, yang paling atas. 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bapak Ibu, ini yang mesti kita pegang ketika kita taruh hidup kita sama Tuhan. Tuhan itu punya rancangan atas hidup kita. Tuhan punya rancangan atas yang namanya Astrid. Astrid itu tidak pernah tahu bahwa dia akan berdiri di depan sini di depan Bapak Ibu. Itu tidak ada di kepala saya. Tidak ada di kepala saya, tidak ada di planningnya saya. Tidak ada. Nah, Tuhan, dan ini belum selesai. Masih ada berapa tahun lagi Astrid jalan bersama. Sama dengan Bapak Ibu. Tuhan juga punya satu rancangan. Dia memang tidak pernah kasih tahu kita sekaligus. Dia memang mungkin tidak pernah bilang sama kita tentang apa rancangannya tentang kita. Tapi ada hal yang mesti kita pegang. Di situ dikatakan rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu
kecelakaan. Dan ingat, rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Ini bukan versi saya dan Bapak Ibu. Ya, rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Itu dari versinya Tuhan, dari kacamatanya Tuhan. Terkadang damai sejahteranya manusia itu adalah semua kebutuhan terpenuhi. Damai sejahteranya manusia adalah tidak ada masalah. Itu damai sejahteranya manusia. Tapi kalau kita bolak-balik Alkitab, ya, kita lihat Alkitab, ya, dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, apalagi perjanjian baru, murid-murid Yesus tidak ada yang hidup damai secara mata manusia. Betul? Mereka dirajam, mereka disiksa, Petrus disalib terbalik, Yohanes digoreng, Stefanus dilempari batu sampai mati. Itu damai sejahtera? Itu damai sejahtera? Bapak Ibu, bagi para murid, saya percaya ketika kita sampai, suatu ketika kita sampai sama Tuhan, kalau kita bisa wawancarain setiap murid, saya pengen wawancarain murid-muridnya Tuhan. Saya pengen tanya, waktu kamu dirajam, waktu kamu disiksa, waktu kamu dianiaya, kamu bangga, kamu senang? Saya yakin 100% mereka akan bilang, saya bahagia karena saya ikut ambil bagian dalam hidup. Ini beda versi damai sejahtera Allah dan damai sejahtera manusia. Dan ingat, di situ dikatakan hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang bukan hanya bicara kita di dunia ini, bukan. Sampai kepada kehidupan kekal. Jadi damai sejahtera menurut Alkitab itu damai sejahtera berdasarkan kebenaran Tuhan. Mari kita ubah mindsetnya. Damai sejahtera menurut Tuhan adalah kita hidup dalam kebenaran Tuhan untuk memperoleh masa depan yang penuh harapan. Kita tinggal bareng-bareng sama Tuhan nanti di surga. Kita makan perjamuan bareng-bareng sama Tuhan. Itu damai sejahtera yang menurut Tuhan. Damai yang asalnya dari dalam hati kita. Damai yang bukannya berbicara tentang daging kita, bukan isi kita. Itu rancangan Tuhan. Jadi kalau kita sering bilang gini, Tuhan, aku saya sudah melayani Engkau, kenapa saya seperti ini Tuhan, kenapa seperti ini? Kalau itu bukan karena kesalahanmu, berarti memang Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk memprosesmu menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi belajar ketika sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kita karena kesalahan orang lain dan itu membuat kita menjadi tidak enak. Coba introspeksi dulu, apakah ini kesalahan saya ataukah memang Tuhan mengizinkan terjadi dalam kehidupan saya untuk proses saya menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Oke, yang terakhir kita baca sama-sama 3, 2, 1. Cobaan-cobaan yang kamu alami ialah percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika kita menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan, kita pasti ngalamin banyak hal. Di situ dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak. Bawa
semua. Iya, ada jalan. Ditunggu foto bersama. Terima kasih, Pon. Oh iya, terakhir tadi foto bersama. Oke, Bapak Ibu, kita sudah selesai persekutuan doanya. Mari saat ini kita mau tutup persekutuan doa kita. Kita bersatu hati, kita sama-sama. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur Bapak, berterima kasih Bapak kalau dari awal, pertengahan hingga akhirnya ini Bapak, kami sudah mendapat banyak Bapak. Banyak sekali hal yang sudah Kau berikan, Kau wartakan lewat firman-Mu tadi Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang tetap tekun, setia Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau setiap masalah itu pasti akan ada jalannya Tuhan. Ketika kami berjalan bersama Engkau, Engkau akan selalu menyertai kami. Dan kami siap Tuhan untuk lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kami mau membangun mesbah kami Tuhan. Biar kami tidak takut, tidak gentar lagi Tuhan dalam menghadapi segala persoalan yang di depan sana nanti Tuhan. Kami percayakan semuanya kepadamu Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi terhadap kami Tuhan. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu lah Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan Kau menyertai kami. Biarlah damai sukacita ini selalu ada hadir dalam hidup kami. Dan biarlah apa yang sudah kami dapat di tempat ini, sukacita ini kami dapat bawa kepada keluarga kami, kepada setiap orang yang akan kami temui. Biarlah kasih Kristus itu nampak dalam kehidupan kami dan dalam wajah kami Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Segala hormat kami, segala syukur kami naikkan ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup kini dan bertahta sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Saat ini sukacita Tuhan melimpah di tempat ini.